Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya. Apa ya sayang? Kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Anas baca Pak. Allah majid sultanil lajim wa jamal qadim wa wajhil karim wa liya kalimati tamati wa naqis sajadati akhir hasani wal sayyid min haqqi ain qudrati wa nadir inni wa yaqina qadim wa qad absarihim lam yakra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin mustajabul luqmanil hakim wa sibir fa'al lajim wa sulaiman wa mana ya Roban? Awas. Nggak betah. Dia udah sakit, iya saya nak. Iya nak. Siapa itu Aduh? Betah ya bila dia ada saya. Kita kembalikan kan tadinya itu sama sekali cuma makan nasi sama MSG doang ya. Terus setelah kita pulangkan udah langsung mau makan. Ya, bubur nasi sama bawang lagi kayak gitu. Iya tetep mas. Paling Saribi dia udah mulai mau Saribi. Tapi nggak pakai nasi sih. Tapi yang waktu itu kita kirim videonya gitu dia makan pakai nugget sendiri. Ya, dia Jadi sekarang coba. mau. Oh sekarang udah mau pelan-pelan. Ya, sekarang ya telur aja mau. Paling telur tapi nggak pakai nasi, telurnya doang dimakan. Paling terus kalau itu dia maunya cai baso, Air baso. ya, air baso gitu ya, kalau baso. Tapi berarti sudah mau setelah Bakso juga sekarang mau. Kalau mengenal daging yang istilahnya kayak chicken itu belum ngerti. Iya. Cuma paling Yang perlahan yang telur itu mau. Nah katanya kemarin sempat makan Bismillah. Nah minggu ke belakang makanya ini anak ada aneh lagi gitu. Kok kertas bekas kuntung rokok apa sih bungkus rokok itu dia sobekin dimakan. Kok kenapa jadi gini? Kata saya kan kemarin udah enggak. itu udah berapa lama? Seminggu ke belakang. Kata saya Dede nggak boleh habis setengah. Itu apa bekas wadah rokok itu. Terus apa lagi? Udah paling itu doang ya. Tadi katanya bensin tambah panas sekarang. Iya, bensin berjam-jam kadang dari jam 8 Kalau motor nggak ada sih. malam sampai jam 8 pagi, tapi itu kalau motornya Saya ada. bawa motor itu baru dari sore sampai Pagi lagi udah gitu. Kalau sampai tidur aja motor di bawah sini dia tidur. tidur di bawah motor. Iya. Dia nggak mau dibawa ke kamar. Pengen nungguin gitu aja motor. Sampai pagi lagi, sampai jam 8 pagi. Dia tidur. Terus tidur. Terus pagi bangun lagi. Terus bensin lagi. Itu nggak coba di stop? Dia nggak mau kalau saya nggak bawa motor, dia enggak. Dia mau Nggak, jadi maksudnya ditarik itu Nggak jangan. bisa, mau. dia nangis. Dia nangis. marah dia. Bismillah. Dia nggak mau tidur, terus bahkan dia nyari-nyari kunci Ya terus. Rabbi. Kejar nangisnya kalau dilarang. Iya kayak tadi itu dia Allahumma sholli ala agaknya Nah, terus akhir-akhir ini sering hilang Allahumma katanya. sholli. Makanya kok Itu di aneh. atas jam 12 malam. Iya, makanya. makanya dia
belum pernah tidur seleksi malam pagi udah perlu tidur. Kita tuh kayak ronda aja, jadi saya udah ngasih waktu kalau misalnya kakek sama neneknya jam 8 udah tidur. Nah jatah ibunya paling jam 3 pagi, nanti yang subuhin ini sama bapak gitu. Jadi nggak ada yang bisa tidur nyenyak semua. Jadi walaupun dikunci dia pintar bawa kursi, terus dia akal lari tahu kemana. Oh dari mana? Ya, dari depan sih, dari belakang bisa. Dia bawain kursi, udah naik ke kursi Otaknya dia. tuh ada gitu. Pak, ini kasih minum anaknya Pak. Mau nggak dia minum? Bisa ya? Yang ini? Yang ini. Ya yang ini. Iya kalau ini untuk 1 minggu simpan. Ya, alhamdulillah Dila sudah diterapi, sudah mandi air doa dan kita sudah berhasil untuk mengungkap misteri dari gangguan yang dialami oleh Salsabila. Ya. Salsabila. Teteh apa kesan-kesannya? Sebelumnya saya terima kasih buat Kanopi sama Panglima Langit. Panglima Langit. Ya makasih banyak udah membantu anak saya sampai sembuh kayak gini. Makasih banyak. Berproses ya, nanti lihat lagi perkembangannya seperti apa ya kan? Iya. Karena yang begini memang kita menunggu waktu. Iya. Nanti dikomunikasikan lagi aja ya. Kemudian makhluk-makhluknya tadi sudah di Udah keluar. Yang jelas malu-malu yang selama ini menempel di badannya itu udah kita netralin, ada kita usir jauh-jauh ya, jangan dia mengganggu Nabila, Salsabila lagi ya. Kalau Bapak gimana Pak kesan-kesannya? Ya, terima kasih banyak ke seluruh yang datang sini yang bersisi bela dan mengobati. Yang mudah-mudahan Abi berdoa keseluruhan yang atin datang kemari sing panjang sesuai, sing sehat selalu. Amin. Istilah ya halangan di tangan sedikit apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa. Amin. Terus Tuh, Ibu, Ya sama aja gitu, sama ngebela sisanya yang ngurus saya sendiri. Ada dari kecil, dari bayi. Sekarang ibunya udah jompo kayak gini. semoga Ibu juga sehat-sehat terus ya. Amin ya Allah. Amin. Yang ini penyakit ini juga udah 6 tahun ibu. Di rongsen udah. Baik, Astagfirullahaladzim. jadi nggak apa-apa. Tiba-tiba ada makhluk yang masuk ke badan Agil, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Duduk aja semua. Assalamualaikum. Baru aku mau tanya pesan Teteh. Tiba-tiba Agil surupan. Siapa ini? Siapa ini? Assalamualaikum. Kayak harimau, Harimau ya? kayak macan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ini? Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu. Enggak, apa yang mau disampaikan Ki? Pak sini Pak. Bapak sini. Aku dari tanah yang pernah kau datangi. Dari tanah yang pernah kau datangi. Dari kota apa ya? Cirebon. Dari Cirebon. Berarti apakah dari leluhur Bapak? Iya, tahun belakang itu Pak. Ada disimpan di kamar mandi. Oh bapak. Anu waktu mama mengaangkan tukang nasi goreng itu. Jadi Kan ada tanah yang sama air yang disimpan di kamar mandi. kamar mandi. Tiga orang bagus. maksudnya Iya. apa benar ada kaitan dengan yang disebutkan si Pak Firman? Soal tanah. Soal tanah gitu. Cukup sudah. Cukup sudah. Aku datang menghampirimu karena kau dari tanahku. Iya, Bapak kan dari Cirebon.
dari Nimas Pakumwati. Nimas Akumati. Mati. Nimas Pak. Nimas Pakumati. Mas Pakumwati. Cirebon. Mas aku mati kan yang hubungannya dengan yang Bagusan teh. yang gelang-gelang itu kan. Iya. Cirebon. Pernah ketemu di tempatnya itu bukan Dendes, Pi. Apa yang mau disampaikan, Ki? Ada yang mau disampaikan? Mulai saat ini bertobatlah, Bertobatlah. sudah cukup perjalananmu. Ini pesan untuk Bapak. Oh, Iya. Udah Kau cukup. ingat berapa saat ini usiamu? Bapak berapa usia? Usia Bapak berapa tahun? usia 81. Hasan mau lebih, Hasan. 82-an. 82 Bapak. Soalnya waktu Belanda itu dia udah besar sih. Luar biasa gagah Iya, sekali. 82 tahunannya Bapak. Karena 90 mah ada. Hah? 90? 90 ya? Oh iya Ya iya. itu nggak ada. Terus, Sebelum Pak? Belanda datang kan, saya kan udah di luar, udah kemana-mana. Iya. Nakir. Sebenarnya saya kalau pulang ke Cirebon, karena sampai dokter Apple anu di Cicada. Terus Berapa? Terus Pak dengerin. apa yang mau disampaikan? Biasa sampaikan perlu apa? Itulah yang kau minta Oh, kejayaan. sudah Ya, terwujudkan. Bapak kan udah panjang umur. Ya Ya, kan, terwujud nih. Iya, iya. Wujud Bapak mau. Semua Ya, minta itu Dengerin dulu Pak, sebentar dengerin. Iya, iya, iya. ada yang harus kau tanggung, yaitu bocah kecil itu. Bapak paham? Yang harus ditanggung. Bapak paham nggak maksudnya? Biar saya jelasin kalau nggak paham. Jadi waktu itu Bapak minta diberi panjang umur, tapi Iya. rupanya makhluk gaib yang memberikan bantuan itu tuh minta timbal balik cucunya Bapak gitu. Oh, gitu. Ya nggak boleh. Berkali-kali kau terhantam, berkali-kali kau terpental, Oh, iya Bu. tapi kau masih Kuat. tetap bisa berdiri. Bapak pernah cerita sama aku jatuh dari sepeda ya, mental. Ditabrak mobil juga pernah sama Pak Iya, Sudan. pernah cerita. Ayo, bis. Apa Pak? Enggak. Kenapa? Kan kita nggak tahu cerita itu ya. Kita nggak tahu Tapi sekarang ceritanya. terungkap ini di sini. Kumot. Bapak jualan. Iya, itu pakai itu sepedanya. Ya Allah. Iya, sepeda tumbang. Jadi itu ada jasa dari bangsa gaib. Balik apa? Kurang gede busnya Pak ya? Yang di dalam mah kurang gede. Busnya kurang gede ya? Jadi Bapak terhindar dari Kita nggak ada yang tahu terhindar Bapak. dari Busnya kurang gede, musibah itu karena jasa mereka ini Pak. Ya untuk kemungkinan. Iya, Terima makanya kasih nih mereka, banyak. iya tapi Gitu. mereka ada minta timbal balik cucunya Iya. Bapak. Makanya Jangan atuh. salsa Pak. Jangan. Gimana? Sepedanya Enggak, dengerin dulu. Iya, ya. Pasti Ini di sana ya. akan berimbas ke anak atau cucumu. Tapi Bapak nggak menyadari itu. Sekarang lah. Kau tidak mengetahui Pakai ilmu. apa yang akan terjadi nanti. Jadi gimana Bang Lima? Biar dijelasin. Ilmu kanuragan tidak. Iya. Iya, iya, iya. Bapak pernah belajar ilmu Sunda Wiwitan? Enggak. Jadi apa yang pernah Bapak pelajari? Jadi saya pernah pelajari gini aja. Misalnya kita punya niat, misalnya contoh datang ke seperti orang tua maksudnya gitu. Misalnya Cirebon, misalnya dan yang minta doa dalam mati mentak usaha bisa pakai keselamatan bisa cuma segitu. Bacaannya apa? Ya bacaannya bisa istilah sejabana yasin ya daya deh istilahnya. Ya, misalnya, Tapi diacak ya Pak ayatnya. iya maksudnya dibaca gitu. Ada yang dibaca Ya, bahasa Arab. dibaca, dibaca bahasa Arab untuk pakai bahasa Arab oke. Yasin mah
Jadi Bapak sering baca ayat kursi, ayat Yasin itu kadang 40 kali gitu. Jadi amalannya itu Amalannya dari Al-Quran, tapi niatnya bukan semata-mata Untuk kata ibadah. Allah gitu. Itulah yang disusupi makhluk Untuk ini, Pak. mewujudkan sesuatu ke badan. Kau membaca semua itu. Awas ada Isa. berhenti dia. Aku kabur deh. Lagi mendengarkan azan. Jangan kau melakukan membaca ayat-ayat suci itu dengan sebuah imbalan. Tuluslah kau membaca. Jadi artinya Pak, kalau kita mengamalkan doa, membaca ayat suci Al-Quran, memang semata-mata kita memuji dan memuja Allah. Jangan ada di hati, di batin kita, aku baca ini Karena sesuatu. biar untuk kekuatan, untuk misalnya kekebalan, untuk misalnya lagi kekayaan ataupun apa, enggak ya kan? Buat usahanya Baca aja aku. seperti untuk niatnya ibadah aja gitu. Niat ibadah, jangan untuk kesaktian. Kita baca ini untuk kesaktian nih, biar sakti, biar ini, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, terima kasih banyak. Saya dikasih tahu. Iya Pak. Kalau kita nolak, nanti kita pelajari masa depannya. Jalan pintu-pintu untuk memasuki bangsa sepertiku yang akan mengganggu seperti saat ini. Terima Dan kasih. sesungguhnya kau akan dipertanggungjawabkan nanti. Kau akan ditanyakan bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan anak-anakmu. Walaupun kau ahli ibadah sekalipun, tapi jika kau tidak mengajarkan dalam 3 hal kepada anakmu, anakmu akan menuntutmu di akhirat kelak. 3 hal itu apa, Ki? Beri nama anakmu yang baik. Lalu Ajarkan anakmu sholat. 3. Ajarkan Al-Quran untuk anakmu. Apakah salah satu sudah kau ajarkan? Bapak sudah mengajarkan sholat dan baca Quran kepada anak-anaknya. Ya, Kak Cucu maksudnya gitu, karena di anak perempuannya biasa seperti itu, suruh ke masjid, terus suruh artinya apa ngaji gitu, sudah. Dan jangan kau pernah meminta kepada suatu jenazah yang sudah berada di dalam tanah. Meskipun beliau orang Nggak suci. boleh meminta-minta di makam keramat. Nggak boleh. Makam keramat. Nggak boleh berziarah ke makam keramat dan meminta-minta seolah-olah di situ dikabulkan doa. Nggak boleh. Berdoalah sesuai dengan tuntunan agamamu. Jangan kau lebih-lebihkan. Bahkan Nabi-Mu pun, Rasulullah pun, dia tak mempan. Dia pun disambit pun berdarah. Apa kau ingin melebihkan
seorang Rasulullah yang sudah menjadi kekasihnya Allah. Iya. Paham kan Pak maksudnya? Jadi manusia normal ya pasti kesambit ya pasti Jadi berdarah. Rasulullah sendiri aja waktu perang berdarah gitu, Terluka. tergores, giginya juga patah kena serangan benda-benda tajam. Masa kita sebagai manusia biasa Sakti, lebih sakti dari bisa Rasul. kebal, bisa apa ngalahin Nabi Muhammad? Nah, itu Sudah jelas nggak boleh. dia kekasihnya Allah. Iya. Ya nanti bisa tapi disingkir secara sama nggak dibawa maksudnya. Mohon ampun sama Allah. Iya. Yang bilang bisa dibuang maksudnya gitu. Nah, Selagi kau masih bisa bernafas, masih terbuka pintu ampunan untukmu. amin. Silakan kau datang ke makam yang kujaga, Nimas Pakungwati. Dimas Pakungwati. Mas Panggungwati dari Penguragan tapi pernah kali. Jangan pernah meminta apa. Kalau ziarah sekedar mendoakan boleh, tapi tidak boleh minta-minta gitu Pak. Ya ya. Ya paham. Dan jangan meminta agar apa yang kau jual bisa terlaris. Menjual apa Bapak? Jualan es keliling, es cendol. Oh, jual es cendol. Iya, es cendol. Iya. Nggak boleh minta. Jangan pernah meminta. Berdoalah kepada Tuhan. Iya. Maafkan aku jika aku mengganggu. Enggak, Iya. Oke, makasih banyak ya. Ini malah terima kasih dapat ilmu ini Ki. Ya, terima kasih banyak Ya. saya kita pelajari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sudah waktunya datangilah panggilan itu. Iya, azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya alhamdulillah tadi ada sosok yang terakhir masuk ke badan Agil dan memberikan pesan-pesan yang baik khususnya untuk Bapak dan untuk kita semua. Dan Novi gimana kesan-kesannya? Sekali lagi sih ini ikhtiar kita gitu, ikhtiar saya untuk membuat salsabila menjadi lebih baik dalam pengobatan ini. Namanya juga kita berusaha ya dengan cara apapun. Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang akan menyembuhkan semuanya atas kehendak Allah gitu. Jadi Bismillah, salsabila bisa sehat dan pulih seperti sedia kala seperti anak-anak lainnya gitu. Kalau dari hasil mediumisasi tadi apa yang paling berkesan untuk Novi? Yang paling berkesan yang tadi yang terakhirnya itu memberikan pembelajaran betul, memberikan pembelajaran untuk tetap percaya sama Allah, tetap meminta sama Allah karena Allah yang menciptakan kita, jadi segala sesuatu Allah yang berkehendak. Nggak boleh minta ke makam, iya itu kuncinya. Amin. Gitu, menjadi pembelajaran kita semua juga ya. Iya, betul. Kita. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan hikmah dan kesimpulan dari kisah salsabila ini. Ya, kalau kisah salsabila ini kan menyangkut daripada orang-orang sebelum salsabila. Jadi memang kita diwajibkan mencari ilmu sebanyak mungkin. Tapi carilah ilmu yang memang sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, agama Islam. Jangan mencari ilmu yang aneh-aneh gitu. Misalnya untuk kekebalan, biar nggak mempan di badan, biar kuat, biar misalnya ya seperti itulah pesugihan atau kekayaan, macam-macam kan sekarang kita dengar ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu. Bisa jalan di atas api misalnya, bisa makan bara api misalnya. Ya itu sebenarnya sama dengan kita sudah bersekutu dengan setan tanpa kita sadari. Iya betul.
tanpa kita sadari ya gitu. Soalnya banyak juga orang awam yang dikasih bacanya Jadi Al-Quran gitu. menurut orang awam pada saat melihat begitu itu udah hebat sekali gitu. Wah, hebat nih ilmunya. Pisau aja nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Beling saja nggak bisa merobek bibirnya pada saat dia mengunyah. Tapak kakinya tidak meleleh dibakar bara api. Itu kan secara awam gitu ya dilihat kan, wah hebat ilmunya, hebat nih, perlu diikutin nih, perlu dipelajari. Sebenarnya kalau itu tidak ada dalam tuntunan agama kita, agama Islam, ya nggak boleh. Itu kita sama dengan bersekutu dengan setan gitu. Semua atas kehendak Allah gitu. Kalau berkehendak ya semua akan bisa gitu. Tapi jangan dicari gitu. Jangan dicari, apalagi datang ke kuburan dengan niat untuk kejayaan, untuk panjang umur, keinginan kita yang nafsu duniawi kita yang macam-macam deh, yang misalnya membuat kita tuh ingin menjadi orang hebat gitu ya, dengan instan nggak bisa. Semua itu butuh perjuangan, butuh usaha, butuh doa, dan kalau Allah akan berikan itu akan sebentar saja kita dapati. Tapi kalau Allah tidak berikan, kita bekerja 24 jam juga ya nggak akan datang rezeki itu. Jadi tetap lakukan sholat 5 waktu, sabar, banyak bersedekah, bantu orang-orang yang kesusahan. Insya Allah jalan kita juga akan dipermudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sih. Kun fayakun ya. Tapi saya Pak, mohon maaf, bisa dikatakan bukan kita memamerkan hati salat malam, salat tahajud gitu. Tapi can pernah saya minta hati nih banyak uang atau napi dagang mau laris atau napi gimana ya udah kita tahajud di sana gitu. Baca Quran ya udah, sepanjang baca Yasin masih kuat 2 kali atau 3 kali ya udah gitu, mau tidur lagi gitu. Nah ini buat kita semua tanya aja ke anak-anak ke istri saya, bukan sehari, bukan satu bulan maksudnya. Bisa dikatakan ya udah biasa sih. Tapi namanya manusia ya baca. Bisa dikatakan istilah udah jam 1 jam 1:30 ya buka kejubar katanya abdas katanya kecai. Jadi nggak neko-neko misalnya kalau terus baca Yasin misalnya gitu 2 kali atau 3 kali baca surat itu ini misalnya berdoa misalnya banyak rezeki atau nabi kumat itu enggak. Ini kan maksudnya perjalanan Bapak tuh bukan sekarang saja, tapi kan sejak dari awal waktu Bapak muda. Dulu Bapak masih muda yang sering ziarah gitu, jadi terimbasnya, maaf ya Pak, misalnya itu sebagai anak bungsu Bapak, ya mungkin itu terimbasnya dari ke anak-anak Bapak. Sedangkan anak-anak Bapak itu kan yang tidak tahu asal mulanya Bapak dulu waktu masih bujangan ya istilahnya, udah menikah sama ibu. Mungkin kita kan belum terlahir gitu. Ini Pak, mungkin ini untuk maaf ya Pak, maaf bukan untuk ngituin Bapak ya. Bukan. Mungkin ini teguran untuk Bapak. Sudah sampai di sini, Bapak jangan pernah untuk mengulang lagi atau istilahnya saya pengen ziarah tapi ke tempat yang istilahnya bukan untuk mendoa kita ke para makam itu, istilahnya yang udah meninggal ya gitu, kita itu harus mendoakan kan biar mereka masuk surga gitu istilahnya, atau iman Islamnya diterima di sisi Allah, tapi bukan untuk mendoakan kita itu pengen jaya. Itu salah Pak. Ini akhirnya jadi ini mungkin bukti-bukti Bapak yang dulu sekarang terimbasnya ke anak bungsu Bapak dan ke cucu Bapak. Ini membukakan gitu. Bukan hanya untuk Bapak sih, untuk semua sih, untuk kita semua. Kita sebagai banyak-banyak bertobat gitu. Karena kita kadang nggak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa gitu. Makanya harus banyak-banyak istighfar aja. Bukan hanya untuk Bapak, ini untuk kami juga Pak gitu. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Falls off the mountainside, and in